Bu Susi, hari ini jadwalnya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kalau menurut Anda apa isu yang layaknya mungkin perlu menjadi prioritas yang diangkat dalam pertemuan bilateral ini? Kemudian juga kita melihat bagaimana invasi Rusia ke Ukraina dan juga ketegangan geopolitik yang masih berlangsung saat ini. Bu Susi. Jadi kalau kita melihat kelompok negara-negara penantang tatanan dunia, kita melihat Cina dan Rusia, juga Iran, ya kadang-kadang Korea Utara juga. Kita melihat fungsi Cina di sini sangat strategik. Dalam artinya bisa tidak Indonesia menjadi supplier sumber daya alam untuk Cina dan menjadi negara yang cukup harus diperhitungkan dalam konflik Laut Cina Selatan. Apakah bisa mempersuasi Xi Jinping untuk menengahi di samping mediasi yang dilakukan oleh Turki? Karena tanpa Beijing ikut dalam proses pendamaian atau mengekang Putin dalam menghancurkan Eropa atau menghancurkan dunia ini dengan Armageddon perang nuklirnya, mungkin masuk akal juga kalau misalnya Indonesia dalam kondisi di mana Poland sudah menjadi korban dari perang ini bisa lebih menekankan kepada Xi Jinping bahwa fungsi Cina adalah juga ikut mendamaikan dunia dengan tentunya setiap diplomasi itu kan ada efek timbal baliknya. Resiprositas Indonesia jelas dalam bentuk sumber daya alam, ya. Jadi kita punya posisi yang cukup kuat untuk bernegosiasi dengan negara-negara sekalipun kita mengadakan negosiasi asimetris ya. Dengan Amerika kita bilang ASEAN Centrality, mungkin yang dalam summit ini biasanya summit itu rahasia ya. Jadi kita nggak pernah tahu kapan tangan negara lain dipelintir oleh suatu negara yang punya bargaining position. Dan itu biasanya diungkapkan dalam sejarah diplomasi. Tetapi kalau dalam aktualitas kita bisa membayangkanlah kira-kira Pak Jokowi yang menginginkan perang itu berakhir, yang menginginkan kedamaian dan kerjasama antar negara, akan mencoba mempersuasi Xi Jinping untuk bisa menjadi partner perdamaian yang ingin diwujudkan oleh Indonesia dengan mengadakan forum internasional yang sangat strategis ini dan berada di Indonesia sehingga sekaligus mengangkat posisi Indonesia menjadi negara middle power yang strategik dan bermanfaat untuk negara-negara di dunia lainnya. Baik. Bu Susi, terakhir melihat kondisi geopolitik saat ini, bagaimana dugaan rudal Rusia mendarat di Polandia, apakah Anda lihat KTT G20 ini akan bisa menghasilkan sebuah kesepakatan atau komunike yang ditunggu-tunggu? G20 kesepakatannya berbeda dengan keinginan untuk memediasi sebuah pertempuran. Kemungkinan dengan dukungan negara-negara besar yang hadir di G20 dan mendukung, sekalipun ini tidak membahas Ukraina, tentunya akan terjadi komunike bersama. Saya yakin dan saya positif bahwa akhirnya ada komunike dari G20 ini mengenai persoalan Ukraina dan Rusia itu masih bersifat rahasia di antara mereka-mereka yang berada di situ. Tetapi tentunya kita melihat bahwa negara penantang itu sudah tidak rasional dalam artian memaksakan kehendak sekalipun kondisi dunia ini semakin parah. Jadi sama sekali tidak ada elemen kemanusiaannya ya. Saya menekankan ini karena kita harus belajar sekalipun international liberalism atau liberal internationalism ini banyak oposannya, tetapi minimal kita bisa memperhitungkan manusia tidak teraniaya. Dalam kondisi negara penantang yang belum mempunyai sistem untuk menggantikan sistem international liberalism, kita tidak bisa mengharapkan banyak kecuali penindasan dan pembumi hangusan. Dan ini harus menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Indonesia pada saat kita mengatakan perang harus stop. Perang harus dihentikan karena krisis akan melanda seluruh dunia
apalagi tahun 2023 nantinya, kalau misalnya perang ini tidak bisa diakhiri secara damai. Baik, kita akan tunggu bersama seperti apa kesepakatan yang akan dihasilkan oleh KTT G20 kali ini. Terima kasih Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia untuk waktunya di Breaking News Metro TV.